Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans Cibutak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Garo yang akhirnya muncul di medan pertempuran dan akan berhadapan dengan Bom serta Fubuki. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 147 yang bersumber dari website Reddit atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 147 ini Garo bertarung sengit melawan Bom. Di sisi lain, para pahlawan kembali tersudut dan mulai jatuh korban dengan munculnya Father Ugly. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Garo yang menyerang Bom dengan jurus bela dirinya. Beruntung kakek tua itu berhasil mengimbangi serangan yang pemburu pahlawan itu lancarkan. Mereka saling menyerang dan menghindari serangan satu sama lain. Dalam benaknya, Bom merasa jika yang menghadapi Garo harusnya itu adiknya sendiri. Tapi menurutnya sudah tidak ada waktu lagi. Bom berencana untuk tidak ragu dalam menghadapi pemburu pahlawan tersebut. Setelah itu, Bom menggunakan jurus bela dirinya dan menghancurkan lantai tempat Garo berpijak. Beruntung dengan cepat, pemburu pahlawan itu berhasil menghindar. Dari kejauhan, Fubuki mencoba membantu kakek tua tersebut dengan kekuatan telekinesisnya. Tapi Fubuki tidak sanggup mengimbangi gerakan yang mereka tunjukkan. Saking cepatnya gerakan itu, sampai Garo juga hampir menyerang pahlawan kelas B tersebut. Tapi dengan sigap, Bom berhasil menahannya dan mengajak Garo untuk berpindah lokasi dengan cara memukul pemburu pahlawan itu sampai dia terpental cukup jauh. Setelah itu, Bom berlari mengejar Garo dan berencana melancarkan serangan lanjutan. Sedangkan Fubuki yang diselamatkan itu hanya bisa terdiam sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Pigot sampai di lokasi pertempuran. Fubuki yang melihat kedatangan pahlawan kelas S itu cukup terkejut. Lalu Pigot melihat kondisi dari Tank Top Master yang sudah terluka. Dia kaget, apa yang sebenarnya terjadi kepada pahlawan kelas S itu. Namun tiba-tiba Fubuki memiliki suatu ide dan dia meminta Pigot untuk membantunya. Ide apa yang sebenarnya Fubuki akan lakukan? Sayangnya Shin harus berpindah ke para pahlawan yang sedang berhadapan dengan ribuan pasukan Black Sperm. Eksekutif yang marah itu memecah tubuhnya dalam skala besar dan menyerang para pahlawan yang ada. Tapi para pahlawan dan Dewan Pedang saling bekerja sama satu sama lain dalam menghadapi pasukan Black Sperm tersebut. Sambil percaya diri, Super Ally Darkseid meminta para pasukan Black Sperm itu untuk maju menyerangnya secara langsung. Sedangkan Atomic Samurai meminta para pahlawan yang lain untuk tidak takut dengan jumlah musuh yang sangat banyak tersebut. Tiba-tiba muncul Black Sperm berukuran raksasa dari balik reruntuhan dan menangkap Tatsumaki yang berada di atasnya. Pahlawan kelas S itu tersudut dan tidak bisa melepaskan diri. Sedangkan sambil tertawa, si monster berkata, jika dialah yang akan memenangkan kompetisi pembantaian ini. Black Sperm tidak menyangka jika Tatsumaki masih bisa bergerak. Sambil tersenyum dipenuhi hawa jahat, Black Sperm berkata jika dia akan menghantam pahlawan kelas S tersebut dengan lebih keras lagi. Akan tetapi, belum sampai hal itu terjadi, secara mengejutkan, tubuh raksasa monster itu tiba-tiba dihancurkan oleh Genos dengan tembakan lasernya. Atomic Samurai merasa bersyukur dengan kedatangan pahlawan Cyborg itu. Namun dengan cepat, Black Sperm raksasa yang satunya lagi muncul dan memukul Genos dengan sangat keras. Tatsumaki yang melihat Genos terjatuh dengan begitu kerasnya mencoba untuk menolong. Tapi Genos malah kembali berdiri dengan begitu mudahnya. Genos menjelaskan jika tubuhnya sekarang ini sudah dilengkapi dengan kemampuan meloloskan diri saat terkubur di dalam tanah, sama seperti saat Tatsumaki menghempaskannya dulu. Tatsumaki yang mendengar hal itu sempat terkejut. Dia tidak menyangka jika ulahnya di masa lalu akan dapat membantu Genos dalam mengupgrade tubuhnya. Setelah itu, Tatsumaki dan Genos saling bekerja sama dalam menghadapi serbuan pasukan Black Sperm yang ada. Namun tidak lama kemudian, mereka seperti mencium bau tidak sedap yang semakin lama baunya semakin kuat. Saking menyengatnya bau tersebut sampai membuat para pasukan Black Sperm juga pada mengeluh. Ternyata itu adalah Father Ugly yang sekarang tubuhnya diselimuti seperti cairan pencerna dan baunya sangat tidak sedap. Black Sperm terkejut dengan wujud Father Ugly yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada monster itu?
Para pahlawan dan Dewan Pedang juga terkejut dengan kemunculan monster tersebut. Badannya seperti membengkak dan meleleh secara berulang-ulang. Para pasukan Black Sperm tertawa menghina penampilan yang Father Ugly miliki. Menurut mereka, jika si monster amat sangat payah, padahal yang mengusulkan kompetisi ini adalah Father Ugly sendiri. Lalu dari belakang si monster muncul Darkseid dan dia melancarkan pukulan Super Alloy Bazooka dengan kedua tangannya. Akan tetapi si monster melawan balik dengan tinju pencerna dengan kedua tangannya pula. Seketika benturan keras terjadi, namun perlahan kulit Darkseid seperti mengalami luka bakar. Ternyata itu adalah efek dari cairan yang menyelimuti tubuh si monster. Bahkan tubuh para pasukan Black Sperm yang diludahi sebelumnya juga ikutan meleleh. Setelah menerima cairan itu, Darkseid berteriak kesakitan. Ia menyadari jika cairan yang menyelimuti tubuh Father Ugly adalah racun yang mematikan. Lalu si monster kembali menyerang pahlawan kelas S itu dengan cara meludahinya. Dan kali ini dada Darkseid yang terkena cairan tersebut. Seketika Darkseid semakin berteriak dan berguling-guling menahan rasa sakit yang dia derita. Sambil tertawa, Father Ugly bercerita jika cairan yang menyelimuti tubuhnya ini adalah kemampuan pencerna yang dia dapatkan dari Monster Gums setelah berhasil membunuh si monster sebelumnya. Dari belakang Father Ugly, para Dewan Pedang maju dan berencana menebas si monster dengan tebasan pedang mereka. Akan tetapi di luar dugaan, serangan tersebut berhasil ditahan dan Father Ugly malah meludahi Dewan Pedang itu dengan cairan beracunnya. Seketika Dewan Pedang yang terkena cairan tersebut langsung mati dengan kondisi wajah yang hancur dan berlubang. Melihat hal itu, Atomic Samurai dan Dewan Pedang yang tersisa amat sangat terkejut. Namun dengan sigap menggunakan tebasan kombinasi pedang mereka, Atomic Samurai dan Nichiro mencoba menebas si monster. Akan tetapi di luar dugaan, tebasan kombinasi kedua samurai itu tidak berarti apa-apa bagi si monster. Malah justru pedang Atomic Samurai dan Nichirin yang meleleh terkena cairan dari tubuh Father Ugly. Di sisi lain, Bom masih bertarung sengit melawan Garo yang sudah berubah menjadi monster itu. Gerakan jurus bela diri yang mereka keluarkan seimbang. Bahkan Bom dan Garo dapat mendaratkan pukulan mereka satu sama lain. Sambil mendarat, Bom bertanya-tanya dalam hati, pertarungan macam apa yang sudah Garo lalui dalam waktu yang cukup singkat selama ini? Karena Garo telah berhasil menggabungkan seluruh teknik yang sudah Bom pelajari dan mengembangkannya menjadi tekniknya sendiri. Bom menduga jika ini semua adalah efek dari perubahan Garo menjadi bentuk monster. Lalu Garo kembali maju dan menyerang kakek tersebut. Melihat hal itu, Bom berencana akan menahan Garo sedikit lebih lama lagi, setidaknya sampai Bang datang. Sambil menginjak tanah dengan sangat keras, Bom melancarkan pukulan bela dirinya ke arah titik buta pemburu pahlawan itu. Namun di luar dugaan, Garo malah berhasil menahan serangan itu dengan jurus pukulan bela diri yang sama. Bom terkejut dan tidak menyangka jika jurus bela dirinya bisa ditahan oleh pemburu pahlawan itu. Lalu Garo berhasil mendaratkan pukulannya dan menyerang Bom secara bertubi-tubi. Tidak lama kemudian Bang datang. Sayangnya saat itu Bom telah berhasil dikalahkan. Bom yang sudah terluka parah itu memberitahu adiknya untuk berhati-hati, karena Garo yang sekarang sudah jauh lebih kuat daripada saat mereka bertemu sebelumnya. Akhirnya pertempuran final antara guru dan murid akan segera dimulai. Mampukah nantinya Bang akan dapat menghentikan aksi yang Garo lakukan? Lalu bagaimana nasib dari para pahlawan yang sedang kesusahan menghadapi Father Ugly dengan wujudnya yang sudah diselimuti racun pencerna itu? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 147 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 147 yang ending scene-nya memperlihatkan Bom yang telah dikalahkan oleh Garo mode monster setelah melewati pertempuran yang cukup sengit. Dan tidak lama kemudian, Bang telah sampai di lokasi pemburu pahlawan itu berada. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.